Kembali lagi bersama kami di Q-Time, Quality Time with Quality Person and Quality Topic. Pada siang hari ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Universitas Udayana. Maka dari itu, mari kita sambut Dr. Cindy. Siang Dr. Cindy. Siang Tami, terima Apa kasih kabar? sudah diundang di acara kita. Iya, saya loh yang seneng banget Dr. Cindy bisa sempat datang ke sini. Apalagi Dr. Cindy ini terkenal sibuk banget ya, pasiennya rame banget di tempat prakteknya. Makasih banyak loh dokter udah mau datang ke sini. Sama-sama. Nah dokter, siang ini nih sebelum kita mulai bincang-bincang kita, mungkin kalau dokter berkenan memperkenalkan diri dulu ke Sobat Q-Time semua supaya bincang-bincangnya jadi lebih hangat karena udah lebih kenal ke Dokter Cindy. Silahkan dokter. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Cindy Sinarja, saya biasanya dipanggil Dokter Cindy. Saya lulusan dokter umumnya di Universitas Udayana tahun 2010. Lanjut melakukan pendidikan di spesialis jantung di Universitas Udayana lagi. 2012 saya tamat, 2018 langsung saya aktif di Rumah Sakit Udayana sebagai dokter pelayanan di sini dan sebagai dosen. Oh, banyak banget tugasnya ya dok ya? Iya. Udah jadi dokter, jadi dosen juga gitu ya dok ya? Iya. Kalau di rumah jadi emak-emak juga ya? Iya, kan sama-sama kayak Tami. Iya sih. Oke, dokter, siang ini tuh saya pengen banget ngobrolin tentang suatu organ yang paling penting di dalam tubuh kita ya. Organ jantung dok, itu kan organ yang sangat vital ya. Dan belakangan ini sering banget kita dengar berita tuh public figure, bahkan yang usia muda itu kena serangan jantung dok. Sebenarnya itu serangan jantung itu seperti apa sih dok? Bisa tolong dijelaskan apa sih itu serangan jantung? Terus siapa aja sebenarnya yang bisa kena dok? Ya, jadi kalau dulu ya secara statistik kan serangan jantung, penyakit jantung koroner itu biasanya untuk orang yang usia tua di atas umur 60 tahun. Tapi karena adanya pergeseran lifestyle, jadi sekarang nih ada umur di atas 20. Terakhir saya punya pasien umur 28 loh kena serangan jantung. Wah, Sudah itu ngeri banget ya, 28 itu masih seumuran saya dokter. Iya, betul. Beberapa tahun lalu. Tapi itu balik lagi tergantung dari lifestyle kita. Mungkin dianya merokok, terus obesitas, punya kolesterol tinggi, kencing manis, tensi tinggi, atau dari keluarga ada faktor resiko genetik sakit jantung koroner. Nah, gejala penyakit jantung koroner itu sebenarnya ada nyeri dada, nyeri dadanya khas, nyeri dada sebelah kiri, rasanya tertindih, berat, panas, kebakar, terus bisa tembus ke punggung, ada penjalanan nyerinya bisa ke tangan, ke rahang, disertai keringat dingin, mual, muntah, gitu. Kadang kan ada orang yang bilang kayak apa namanya itu kaku kudu, keringat dingin. Iya. Terus nggak hanya nyeri dada aja, bisa juga nyeri ulu hati. Nah kadang suka dibingungin nih, ini sakit mah apa sakit jantung? Nah, itu Karena gimana gejalanya tuh bedanya, mirip. dokter? Nah, biasanya sih kalau kita ngelihat dulu ini faktor risiko ada nggak gitu. Kalau dia misalnya ada, mungkin ada ke arah penyakit jantung koroner. Kalau bisa sih dibawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan. Dokter, kalau boleh tahu tadi kan dokter sempat nyebut penyakit jantung koroner. Apakah itu sama dengan serangan jantung yang lagi kita bahas gitu, dok? Oh iya, jadi serangan jantung itu kan penyebabnya kan karena penyempitan di pembuluh darah jantung koroner. Oh, gitu. Itu kenapa dibilang kayak nama sebagai lainnya. penyakit jantung koroner. Iya, nama lainnya. Gitu. Serangan jantung. Terus yang tadi dokter sebut sebagai faktor resiko yang mungkin ada di pasien itu apa aja, dok? Apakah faktor genetik itu berpengaruh, dokter, kalau sebagai faktor resiko? Ataukah hanya dari lifestyle yang tadi merokok dan mungkin makanannya seperti itu, dok? Ya, jadi faktor resiko kan banyak ya, bisa dari genetik, tapi itu kan juga nggak semua orang kan punya genetik yang ke arah penyakit jantung koroner. Ada juga yang paling berperan itu sangat berperan adalah faktor resiko yang
yang kita dapat sendiri, yang kita buat sendiri. Misalnya rokok, kan kita merokok. Kadang-kadang kan Iya. anak muda umur 20-an, kadang SMP pakai kalau- gaya-gayaan ngerokok. Rokok Ih. batangan atau yang sekarang yang tren, rokok vape. Gitu. Iya. Belum Dok, lagi kalau anak muda zaman sekarang nggak nyebat itu mingle-nya kurang asik gitu dok katanya. itu dia makanya. Tapi itu ngeri juga ya, berarti itu jadi resiko ya dok ya. Walaupun dia masih muda itu Pernah bisa lihat jadi nggak resiko. rokok nggak cuman cowok aja, cewek kadang juga ngerokok loh. Oh iya, ada Iya. juga sih. Bener kan? Iya betul. Selain rokok, apalagi ya tensi tinggi, mungkin yang seneng makan asin-asin, Oh, serba asin. Aku suka. Apalagi kalau kemarin galungan kuningan, pas genep, garamnya dituangin, banyak banget. Nah, hati-hati, tensi bisa naik. Abis kalau nggak asin nggak asik dok, nggak enak. Iya nggak hidup ya. Oh itu bisa naikin tensi dok. Iya kalau makanya asin. jangan banyak-banyak pakai garam. Oh. Sedikit aja. Udah itu kolesterol. Nah, mungkin ya dia banyak makan makanan yang berlemak. Sudah itu dia nggak pernah olahraga. Kok Atau nggak kayaknya pernah saya disebut semua dokter. Kayaknya saya punya faktor resiko tinggi nih. terus dia nggak pernah ngecek selama ini kolesterol saya tinggi apa enggak ya gitu, dia nggak Nah, pernah itu dia ngecek. tuh. Belum lagi mungkin suka makan yang manis-manis, ternyata dia jadi kencing manis, atau misalnya dia gemuk. Kan sekarang karena COVID ya udah hampir 2 tahun, orang takut buat keluar rumah. Semua makanan dimakan terus gojek, terus dia aktivitas kurang, olahraga kurang, lama-lama obesitas. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Iya betul. Jadi sebenarnya faktor resiko terbesar itu adalah dari lifestyle kita sendiri. Iya, dari yang apa yang kita perbuat, makan, betul. apa yang kita lakukan sehari-harinya, aktivitas kita gitu ya dok ya. Betul. Cuman kok belakangan tuh juga ada tuh kasus yang seorang olahragawan itu juga kena tuh penyakit jantung. Itu gimana ceritanya ya dok ya? Padahal kan dia logikanya kalau olahragawan ya biasanya sepemahaman fit ya. saya tuh fit, Ya, fit. olahraga, Jantungnya makannya pasti pun, sehat ya. Tadinya Betul. mikirnya gitu, tapi kok bisa ya dok ya kena Bisa. jantung juga tuh? Jadi kadang-kadang kan ya seperti kita tahu kan para atlet itu dia pasti punya jam terbang ya. Dia kan olahraga, hidupnya kan pasti untuk olahraga. Mungkin satu hari dia push olahraganya 3 kali, bisa 5 kali gitu. Ada yang mungkin dia pagi dia harus renang, entarnya dia olahraga lari, entar dia lagi olahraga ngapain. Nah, semakin dia nge-push jantungnya itu dia malah memacu adrenalin. Kalau dia memacu adrenalin sering, itu mengakibatkan terhadap otot jantung miokardnya. Nanti bisa terjadi kematian dari sel otot jantung, sehingga menyebabkan terjadinya sama kayak tadi, penyempitan, pembuluh darah jantung, penyakit jantung koroner yang kita bisa lihat kadang-kadang kan orang main bulu tangkis, mati mendadak gitu. Jadi penyebabnya salah satunya itu, jantungnya membesar, pembuluh darahnya bisa menyempit atau irama jantungnya berubah karena adrenalin rush. Gitu. Iya. Oh itu dia ya penyebabnya. Jadi Iya. kadang tuh suka kepikiran gitu, ya ampun mesti gimana lagi ya hidup ya. Udah Iya. jadi atlet pun masih kena gitu kan. Karena stres Tapi jantungnya pokoknya terus harus- dipacu. Iya ya. Berarti hidup kita tuh harus balance ya dok ya. Iya Nggak boleh dong. terlalu berlebihan juga olahraganya. Nggak boleh juga terlalu diem juga gitu ya. Iya, jadi kita harus balance Terus, antara kerja dengan libur. kalau saya sih banyakan libur sih sebenarnya dok. Saya juga pengen. Kapan-kapan kita libur bareng dokter. Ayo. Ini dok, kalau yang dari tadi kita udah bicarain tentang faktor resiko sama ininya ya, dari segi usia siapa aja yang bisa kena. Nah, kira-kira tuh gejalanya itu apa sih dok yang dirasain sama pasien? Apakah sama pasien yang usia muda dengan yang usia tua tuh yang dikeluhkan itu sama untuk tanda-tanda awal gejala serangan jantung dok? Yang paling khas kan sebenarnya nyeri dada sebelah kiri gitu. Saya sering dulu waktu diputusin, enggak sih? Oh. Sekarang udah nggak lagi.
Enggak ya dokter, beda. Tapi itu juga nyut-nyut loh di sini, beneran. Patah hati itu namanya. Oh itu patah hati. Oh, mungkin perlu dilem kayaknya ya. Jadi ngebedain yang nyeri dada karena patah hati sama yang serangan jantung itu gimana dokter? Dia ada intensitasnya. Jadi kalau nyeri dada yang karena sakit jantung beneran itu nyeri dadanya sebelah kiri dan dia nyerinya dia biasanya dengan istirahat mungkin dia bisa membaik. Pada saat dia aktivitas tensi kan naik, denyut jantung naik. Jadi pada saat itu pembuluh darah kalau memang sudah ada penyempitan dia akan tambah nyempit sehingga akan terjadi timbulnya gejala nyeri. Dan nyerinya akan menambah intensitas nyerinya akan bertambah gitu. Makin nyeri dan dia kok keringat dingin ya, kok rasanya jelek hati, rasanya nggak enak. Terus kok tangannya mulai kram, kok bisa nembus ke punggung, kadang-kadang bisa rahang-rahang kok kayaknya mulai kaku nih. Oh gitu. Terus mual pengen muntah. Nah itu tadi yang mual muntah sama nyeri di kiri kayak dokter sempat singgung tadi kan mirip sama orang sakit mah ya. Betul. Itu ngebedainnya gimana dong dok? Nah biasanya gini, kita lihat lagi kalau misalnya kayak Tami deh, Tami nyeri dada, umurnya masih muda, masih mens. Masa iya sih sakit jantung kan gitu? Mungkin karena asam lambungnya naik. Nah ada nama lainnya kan GERD ya. Iya. Terus kita coba dulu kasih obat lambung. Mau nak dia membaik dengan obat lambung nyeri dadanya? Kalau memang membaik, mungkin saja itu adalah GERD. Gitu. Tapi diperiksa dulu kan Periksa itunya. dulu dong Apa namanya yang itu tuh yang garis-garis itu dokter. Kalau Tami misalnya nggak yakin bisa datang ke rumah sakit atau ketemu dokternya. Nanti kalau mau dilakukan rekam jantung, dilihat rekam jantungnya. Kalau memang rekam jantungnya aman, terus Tami juga dilihat faktor resikonya. Tami umur masih muda, perempuan, masih mens, nggak ada faktor resiko yang lain, EKG normal. Mungkin lebih ke lambung, bukan ke jantung. Okay. Jadi kembali lagi dilihat dari riwayatnya, faktor resikonya, terus hasil rekam jantungnya ya dok. Betul. Ya buat ngebedain. Jadi nggak bisa kita sendiri yang ngebedain Nggak gitu bisa. ya dok ya. Terus dok, gini nih, terkadang tuh ada yang saya dengar kalau orang tuh serangan jantungnya pada saat dia tidur. Kalau tadi kan ya kalau misalnya lagi aktivitas kan emang biasa ya karena peningkatan jantung itu dipacu gitu. Tapi kalau pada saat orang tidur itu gimana ya dok ya? Wah, kalau tidur itu gini, mungkin biasanya tidurnya sebelahnya sama istri ya. Mungkin ya pada saat dia ada mengalami penyempitan di malam hari, biasanya ya pasien yang mengalami serangan jantung, dia rata-rata tuh pasti datangnya di tengah malam atau subuh. Karena pada saat itu hormon kita mulai di reset lagi kan ya, metabolisme juga kita mulai diatur lagi kan ya. Terus pada saat malam juga kadang-kadang kan pasien juga pasti bangun ke kamar mandi. Mendadak bangun gitu ya dok? Ya, jadi ada ke kamar mandi misalnya untuk kencing kan ya, biasanya kan ketemunya begitu. Terus dia merasa tidak nyaman, dadanya terjadi penyempitan. Akhirnya kalau memang penyempitannya dia sudah total, itu bisa mengakibatkan aliran darah ke jantung tidak bagus, bisa mengakibatkan oksigen berkurang, aliran darah juga berkurang, akhirnya sudden death, tiba-tiba meninggal dunia. Atau irama jantungnya berubah. Kadang kan pasangan mungkin tidurnya lelap, nggak tahu, totonya sedang kejang. Iya itu dah. Totonya meninggal. Terus dia bangun dilihat, wah pasangannya kok meninggal, lagi tidur gitu. Bisa aja terjadi seperti itu. Oh jadi gitu ya, jadi prosesnya kompleks juga ya. Ya karena kan pada malam hari kita kan harusnya tidur nih di bawah jam 11 malam, jangan begadang. Karena apa, ini berkaitan dengan siklus sirkadian. Sirkadian itu kan dia merestart lagi dalam tubuhnya kita. Jadi kita harusnya tidur, hormonnya kita diperbaiki, metabolisme kita diperbaiki gitu. Jadi kalau kita begadang itu kacau semua. Jadi ya hormon kacau, metabolisme kacau, gula kacau, tensi juga kacau, semua kacau kalau kita
Biasa kan anak-anak sekarang kan nge-push, ayo kerja, pokoknya jam 1 buat tugas, pokoknya harus kelar jam 1 kelar, Nonton jam 2 drama kelar, Korea. gitu. Nonton drama Korea, ibu-ibu misalnya yang ibu rumah tangga Jangan nonton ya, Korea. bahaya buat jantung. Jangan, ya kan? karena kita perlu tidur yang cukup. Gitu, kalau bisa iya, juga iya, jam iya. 11 ya. Oke, Gitu. ya. Makanya kata Bang Roma, begadang jangan begadang, ya. Bener kata Bang Roma. Nah, terus ini dokter, kalau tadi tuh kita misalnya nih nemuin pasangan kita atau orang dekat kita tuh mengalami tanda dan gejala yang kayak dokter jabarkan, nyeri dada tiba-tiba, terus sakit banget, terus kayak wah curiga nih dia punya faktor resiko buat jantung. Itu pertolongan pertama tuh apa sih yang bisa kita lakukan dok kalau di rumah dok? Kalau lagi emergensinya itu apa sih yang harus kita lakukan kira-kira? Sebenarnya ya, kalau orang sedang mengalami serangan jantung, dia harusnya pertolongan pertama memang ada obat yang untuk melebarkan pembuluh darah jantung. Nah ini kan karena mungkin baru pertama kali dialami, lebih baik dibawa ke klinik terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Karena waktu itu sangat penting. Waktu adalah nyawa ya dok. Iya betul, semakin dia menyempit dan menyempitnya bisa total, tidak dapat penanganan yang pas, bisa mati mendadak. Ngeri banget ya, fatal banget ya. Iya betul, makanya jantung kan organ vital yang paling fatal. Sesegera mungkin harus dibawa ke rumah sakit terdekat buat bisa cepat dapat penanganannya ya. Betul. Tapi kalau misalnya pasiennya memang dia sudah rutin, memang ada masalah di jantung, terutama dia memang udah punya sakit jantung koroner, sudah pernah mengalami serangan jantung, dia pasti punya obat untuk melebarkan pembuluh darah jantung, itu ISDN, itu yang di bawah lidah. Dia obatnya bisa dihancurin. Habis itu taruh di bawah lidah. Itu jarak kerjanya lebih cepat, dilebarin pembuluh darahnya, akhirnya oksigen, aliran darah juga bisa masuk lagi ke jantung. Nyeri dada pasti akan hilang. Iya. Jadi itu tergantung situasinya ya. Kalau misalnya memang sudah diketahui punya riwayat serangan sebelumnya, mungkin yang pertama bisa kita bantu tuh cariin obatnya yang tadi buat ngelebarin pembuluh darah. Tapi kalau misalnya baru pertama kali dan itu sangat mencurigakan ke arah serangan jantung, langsung bawa ke rumah sakit aja ya dok ya, biar penanganannya tepat. Makanya saya suka ngomong sama pasiennya, Pak, itu obat ditaruh di dompet, jangan foto pacarnya aja ditaruh, obatnya ditaruh, dibawa kemana-mana. Jadi kalau bukan duit dok, taruh di dompet. Duit juga perlu, duit juga perlu. Tapi kalau obat yang ini penting, obat emergensi. Jadi taruh di dompet, sebelah foto pacarnya, atau dibawa di tas, di kantong, atau bawa kemanapun dia pergi. Jadi pasien tuh pasti udah hafal, oh ini pertolongan pertama saya kalau saya kena nyeri dada. Itu. Betul. Oh itu tips yang sangat bagus dok. Betul itu. Oke, terus kalau ini dokter dari tadi tuh kan kita omongin ya, kalau orang-orang yang sakit jantung itu biasanya obesitas lah gitu. Nah, emang kalau orang kurus itu pasti aman dok? Orang belum kurus tentu. Terus perempuan itu apa emang pasti aman dari serangan jantung dok? Belum tentu. Jadi tergantung balik lagi faktor resiko. Ya, faktor resiko. Misalnya pasiennya kurus, totonya dia kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi. Bisa. Ada teman saya, dia ternyata dia lebih kurus dari saya gitu. Terus ternyata baru dicek, triglyceridnya 600. Waduh, tinggi banget. Ya itu tinggi bisa, banget ya bisa. Kan bisa dari faktor familial. Triglyceridnya naik gitu. Atau misalnya dia taunya stres karena kerjaan, dia harus mungkin bosnya menuntut sesuatu, terus dia terus di push, stres berlebihan. Balik lagi, pikiran itu pun bisa bikin resiko ya. Bisa. Jadi stres bisa meningkatkan, balik lagi tadi, adrenaline rush. Jadi jantungnya terus dipicu. Jadi sebenarnya yang kurus pun nggak jaminan buat ya, karena stres pikiran pun bisa berpengaruh ya. Ada kelainan bawaan juga mungkin ya dok ya. Kelainan jantung bawaan juga bisa berpengaruh. betul. Karena kan mungkin dia waktu kecil nggak pernah tahu, nggak pernah periksa, baik-baik aja. Ternyata setelah gede,
kenapa ya kok saya nyeri, kok saya berdebar. Nah, dia baru cari tahulah, oh ternyata saya ada masalah di jantung, mungkin jantung bawaan, atau misalnya dia irama jantungnya berubah, atau misalnya dia nggak tahu kalau ternyata bapak saya kena sakit jantung koroner, kakak saya dipasang ring cincin, adik saya misalnya meninggal mendadak. Nah, tadi harus hati-hati, itu genetik. Bisa juga. Gitu. Kan tidak memandang dia gemuk atau kurus. Iya. Nah, kalau yang kasusnya seperti itu, Dok, dia punya faktor resiko yang tinggi buat kena penyakit jantung, baik dari genetiknya ataupun lifestyle-nya. Kemudian orang ini tuh mau periksa ke rumah sakit, itu pemeriksaannya itu apa aja sih, Dok? Sakit nggak, Dok, kalau diperiksa jantungnya itu, Dok, biasanya, Dok? Nah, ini biasanya orang takut ya kalau udah dibilang, Iya, Bu, saya tuh Pak. sebenarnya saya tuh khawatir sama diri saya sendiri sih, Dokter. Jangan. Karena dari tadi yang dokter sebutin itu faktor resiko buat saya. Jadi Tami saya kan nggak kepikiran, gendut. Aduh, Tami padat kan nggak berisi. gendut, nggak apa-apa. Jangan lupa cek kolesterol, Tam. Iya, itu dia makanya, Dokter. Iya. Sakit nggak sih? Aku tuh kebayang pengen periksa tapi takut sakit gitu, Dok. Diapain Enggak. aja sih, Dok, kalau periksa jantung Pertama, biasanya kita tanya-tanya dulu, tanya keluhannya apa, faktor resikonya apa. Terus yang kedua, kita paling enggak, kalau memang ada mengarah ke jantung, kita biasanya EKG dulu. Dilihat rekam jantungnya, dilihat iramanya ada berubah atau enggak, denyutnya berapa, terus dilihat dari rekam jantungnya itu kira-kira ada masalah di jantung enggak gitu. Di situ kita bisa meramal tuh ada kondisi jantung yang lain enggak gitu, kayak ada penyempitan pembuluh jantung atau tidak. Lalu kalau Tami nggak yakin gitu misalnya, ekokardiografi kita ngelihat anatomi dan struktural dari Pakai jantungnya apa tuh, Dok, kalau dengan eko? bahasa awamnya ya USG jantung. Oh, itu iya, loh iya. kalau kayak orang hamil itu iya, ya. kalau jadi orang nggak hamil kan sakit USG ya. kan ngeliat bayi Iya. cewek apa cowok. Kalau ini Iya. enggak, USG-nya di atas Lihat jantung ya. Ya, jadi jantung saya masih berdenyut apa enggak gitu ya, Dok. yang pasti masih berdenyut Tami. Terus apa lagi, Dok? Jadi kalau misalnya yang lebih Tami canggih lagi ada ya, nggak, Dok? Ada lagi karena Tami umurnya masih muda, rasanya kan nggak mungkin ke penyakit jantung koroner. Tapi kalau Tami pengen melihat kebugaran jantungnya Tami atau yang lain, misalnya ngelihat irama jantungnya Tami masih oke atau tidak, ya ke fitnessan lah ya, kebugaran jantung, fungsi jantungnya Tami sehat atau tidak, kita bisa melakukan treadmill. Oh, treadmill. Iya. Treadmill disuruh ngapain, Dok? Lari, Tam? Enggak bercanda, Tam. Jangan lari dari kenyataan ya. Beneran? Jangan lari dari kenyataan aja. Beneran. Jadi alat treadmill Heeh. itu dia biasanya pasien nanti kan dipasang dulu rekam jantung. Iya, Habis itu ada monitor, nanti dicek tensi, dilihat denyutnya. Lalu selama treadmill nanti kita akan monitor tensi sama denyut jantung dengan irama jantungnya. Dan dia setiap 3 menit akan tambah cepat dan tambah menanjak. Jadi kita memberi beban jantung untuk melihat setelah diberi beban jantung, seberapa mampu gitu ya seberapa kita mampu jantungnya Tami untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi kita mau melihat kebugarannya Tami. Jadi semakin jantungnya dia memompa bagus, semakin bagus juga fungsi jantungnya Tami. Gitu. Tam. Canggih-canggih banget ya, Dok, Canggih ya? dong. Jangan Pemeriksaan salah, di rumah sakit UNUD sudah punya semua itu. Yang bener, Dok? Iya, Semuanya Dok. ada? Semua ada. Makanya kalau Tami mau, Terus kalau periksa-periksa darahnya kayak kolesterol gitu juga bisa ya? bisa. Jadi di rumah sakit UNUD biasanya kita ngecek lab ya. Labnya juga berkala. Setiap 6 bulan sekali biasanya kita pasti akan ngecek kolesterol, asam urat, fungsi hati, terus fungsi ginjal, gula darah. Jadi kita pasti akan cek berkala tiap 6 bulan untuk lab. Nah, terus untuk sekalian menentukan faktor resiko dari hasil lab tersebut. Kalau ternyata Tami masih muda, kurus gitu misalnya, tapi ternyata hasil labnya banyak yang merah, kolesterolnya naik, gula darahnya naik. Nah, ini kan udah masuk faktor resiko, ya, mesti warning, hati-hati. Gitu ceritanya. Oh, berarti semua bisa ya dilakukan sebenarnya di sini ya? Bisa. Kalau mau berobat Bahkan lengkap. ada yang lebih canggih lagi, Tami. Apa itu? CT kardiak, Tami.
Oh, itu juga bisa? Bisa dong, Oh, Tami. ya ampun. Kita baru tahu. punya loh alatnya, keren. Jadi kita bisa ngeliat jantung. Oh. Iya, Tami ya? Iya. Jantung sekaligus pembuluh darah jantungnya. Iya. Mungkin itu juga bisa ngebantu dokter Kayak klinisi buat Kayak apa ya, Tam? Kayak 4 dimensi ya, Tam ya? Salah ya? Enggak ya? Enggak sih. Ya, Ya, kayak- kayak jantung kayak jantung sesungguhnya pada gitu umumnya kali ya, ya, Dok ya. ya. Jadi bisa ngebantu dokter klinisi buat ngeliat ada kelainan pembuluh darahnya apa Betul, enggak. Mungkin kayak betul. gitu ya untuk Ya. kasus-kasus tertentu tadi yang kayak dokter bilang siapa tahu ada kelainan gitu Iya. ya, lokasi-lokasi pembuluh darahnya. Betul. Nah, ini nih betul. Dok, ada dari pemirsa yang bertanya, dari pemirsa Q-Time nih Dok. Kan dari tadi kita ngomongin pencetusnya bisa dari lifestyle, terutama makanan. Nah, itu apa sih makanan yang bisa memicu kemudian ataupun bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ataupun serangan jantung ini Dok? Apa yang bisa kita perbanyak makan atau bisa kita kurangi gitu? Bisa kita Pada dasarnya sih kita pasti akan mengurangi makanan yang berlemak. Ya, kan lemak kan ada lemak jahat, lemak baik kan ya. Begenyol nggak jahat ya Dok? Vegan Ya, baik banget. Ya, jangan dong. Enggak ya, itu jahat Jangan, ya. jangan. Karena kalau kita makan yang terutama berminyak ya, jadi akan meningkatkan kolesterol jahat. Nah, terus kalau bisa kita hindari, kalau kita bisa kurangi. Lalu jangan terlalu banyak juga karbo. Karbo kalau dia terlalu banyak kan juga dipecah jadi gula kan tidak bagus. Oh gitu. Kurangi juga makanan yang manis-manis. Manis itu musuh loh sekarang untuk kita. Aduh, saya dimusuhin banyak orang dong. Saya kan manis, enggak ya? Sudah itu gorengan. Oh gitu. Gorengan, minyak. Hati-hati. Dokter, kolesterol itu naik. semua makanan saya, terus saya mesti makan apa dok? Makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, ada dagingnya, ada sayurnya. Nasi jangan terlalu banyak, buah, sayur. Jangan asin-asin, minum air juga jangan dikit. Kadang-kadang kan nih Iya. pada pakai masker, maskernya lama-lama terus minumnya kurang. Kalau kopi boleh nggak dok? Kopi Aku tuh suka boleh. banget kopi. Kopi boleh tapi jangan lebih dari 3 cangkir ya, karena kopi kan mengandung kafein, berdebar nanti. Oh gitu. Iya, kelebihan kafein berdebar. Saya nggak pakai cangkir sih minumnya, gelasan dok yang segini. Oh my god, jangan banyak-banyak. Jadi sebenarnya Apalagi kopi nggak gratisan boleh ya? banyak. Iya, apalagi gratisan. Dokter tahu aja gratisan, kirain nggak tahu. jangan banyak-banyak Tam. Terus Itunya kalau misalnya tadi dok dari segi makanan kan itu ya. Nah terus aku tuh penasaran nih dok, kalau orang yang sudah pernah mengalami serangan jantung ya dok ya, yang aman buat mereka itu aktivitasnya seperti apa sih dok? Apakah boleh tuh berolahraga seperti orang yang lainnya? jadi gini, olahraga itu pertama kita tentuin dulu kita bugar atau tidak. Iya. Nah, biasanya kita akan melihat misalnya gini, pasiennya udah pernah kena serangan jantung, sudah pernah dipasang cincin, terus dia bilang, dok saya pengen sepedaan, sekarang kan lagi booming sepeda gitu. Oh iya, apalagi Misalnya yang gitu. mereknya Betit gitu Iya, kan. aduh, nggak sanggup. Pengen gitu. Nggak sanggup belinya. Habis itu kalau misalnya nih dia pengen sepedaan, ntar dulu, lihat dulu, kita lihat kebugarannya dari jantungnya dia, seberapa dia mampu untuk melakukan kegiatan aktivitas olahraga tersebut gitu. Karena kita harus start slow dulu. Paling tidak dia melakukan aerobik atau misalnya senam, baby step. Nanti kalau memang sudah dianya naik match-nya, kebugarannya dari jantungnya, mungkin nanti bisa dianya melakukan olahraga yang lainnya, renang. Oh, berarti bertahap dulu Iya, ya dok bertahap. ya? Sepeda. Kalau jalan-jalan di mall kira-kira aman nggak dok? Oh itu mah saya seneng. Oh iya makanya. Itu Impact-nya ke jantung berat nggak sih dok? Kalau Enggak, cuma dok. kayak jogging, jalan santai gitu? jalan santai di mall bagus. Bagus ya, Bagus. bisa sekalian cuci mata. Beratnya di dompet kali ya, kalau iya, sambil bener. belanja. Kasihan Kalau bapaknya ya. Iya, kasihan banget bapaknya. Dok, berarti kalau gitu startnya harus dari olahraga yang ringan dulu, kemudian kita evaluasi lagi fungsi jantungnya oke apa enggak, baru boleh naik ke step berikutnya gitu ya dok ya. Betul. Terus kalau misalnya dia udah terpasang cincin dok, aku tuh suka denger deh obrolan yang udah sepuh-sepuh gitu kan, ih
aku udah dipasang cincin loh 3 gitu. Ada yang ini 1 lagi. tuh kan. Ada yang saling saingan. Cincin saya 9. Ada yang cincin, ada yang balon saya gitu 7 kan. gitu. Iya. Iya. Itu tuh sebenarnya dengan pemasangan itu sudah aman nggak sih dok? Dia sudah pasti free dari serangan jantung atau gimana? Belum tentu ya, karena gini, cincin itu juga tetap aja balik lagi. Itu kan dia cuman yang tadinya pembuluh darahnya tersumbat, ini kan diusahakan dianya melebar lagi dengan cincin. Jadi dipatenkan dengan cincin pembuluh darahnya supaya dia mengalir lagi oksigen dan darahnya, makanan ke jantung biar lebih lancar lagi. Nah, cincin itu bisa berkarat. Berkarat lagi, bisa terjadi penyempitan lagi di cincin tersebut. Jadi jangan coba-coba untuk senang. Saya udah pasang cincin, saya udah aman. Enggak, tetap balik lagi harus minum obat. Rutin, karena obat pengencer darah itu dia untuk tugasnya melapisi dari cincin tersebut supaya enggak karatan. Yang kedua, mungkin bukan karat kali, plak gitu kali ya dok ya? Ya. Kayak apa namanya, ada pengapurannya lagi betul. gitu ya dok ya? Dua, jangan lupa rajin cek kolesterol. Dan ada target kolesterol yang memang harus dicapai pada pasien yang sudah memakai cincin. Tidak boleh lebih dari 70 biasanya. Itu ya harus jaga lifestyle. Kalau yang dulunya ngerokok ya jangan ngerokok. Kalau rokok kan nanti lagi karatan tersumbat lagi cincinnya. Udah itu olahraga. Nggak boleh stres, tidur cukup, minum air yang cukup. Lifestyle paling penting. Lifestyle-nya harus dijaga. Ya, karena sekalinya cincinnya masuk di dalam, cincinnya nggak bisa digadein. Nggak bisa dijual Kirain cincinnya. bisa dijual, enggak ya? Harga cincin mahal loh. Gitu ya. Untung ditanggung BPJS. Itu ditanggung BPJS. Ditanggung BPJS. Dan sayangnya cincinnya nggak bisa digadein. Ya ampun. Lumayan kan? Deh, iya. Nah ini nih dok, aku tuh penasaran, aku tertarik banget ya. Kalau misalnya nanti nih sewaktu-waktu aku pengen konsul lagi ke dokter, bisa dong ya di rumah sakit Unut ya? Bisa. Terus kalau misalnya nih ada keluarga aku, ya jiping ya, jangan sampai ada sih. Tapi kalau misalnya ada yang ingin berobat ke sini tuh bisakah berobat ke sini dengan BPJS ataukah harus umum? Kemudian untuk kasus jantung apakah semua layanannya itu tersedia, dok? Jadi kalau untuk misalnya pasien kayak Tami kan sehat ya. Mungkin bisa periksa dengan dokter, kan di anamnesa dulu, ditanya-tanya dulu, jangan diperiksa. Kalau memang diharuskan melakukan pemeriksaan penunjang mungkin akan dilakukan. Tapi kalau memang pada dasarnya sehat sih mungkin rasanya sih enggak, cukup dengan KIE, ngasih informasi, edukasi, pemeriksaan fisik, ya gitu pemeriksaan ya, fisik dan lainnya. Tapi kalau ternyata memang di keluarganya Tami memang ada yang sakit gitu misalnya ya, memang kayaknya nih memang mengarah ke sakit jantung. Nah, apalagi dia punya BPJS, itu bisa dikerjakan semuanya di Rumah Sakit Unut. Jadi bisa melakukan pengecekan lab, ditanggung oleh BPJS. Sudah itu cek labnya biasanya kita kerjakan tiap 6 bulan sekali, untuk semua kita cek. Itu untuk yang bergejala ya dok ya? Ya, yang sakit. lalu USG jantung, treadmill, itu bisa kita kerjakan bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali. Dan paling penting kan EKG juga ya, untuk melihat ininya ada masalah di jantung atau tidak ya. Jadi semua bisa kita kerjain tuh. Cek lab, EKG, USG jantung sama treadmill. Bahkan CT cardiac kita bisa kerjakan. Cuman saya nggak tahu CT cardiac mungkin belum ditanggung BPJS ya. Oh gitu ya dokter? Rasanya, tapi kan semuanya itu tentunya dipertimbangkan sesuai indikasi ya, mungkin ya dok indikasi. ya, sesuai kebutuhan pasien dan juga kondisi dia saat datang ya mungkin ya dok ya. Betul. Jadi tapi saya udah bersyukur banget dengar bahwa tadi itu dari pemeriksaan rutinnya, penunjang rutinnya dari laboratorium, USG jantung, EKG itu semua udah ditanggung. Itu sangat bersyukur loh dokter. Iya, karena penyakit jantung itu penyakit yang mahal ya. Betul. Obat-obatannya bisa juga dok? Iya, obatnya juga ditanggung. Obatnya juga kita semua punya. Yang tadi treadmill itu juga bisa dok? Bisa dong. Oh, bisa.
Bagus banget ya, komplit Iya. banget. Jadi sebenarnya obat kayak juga udah ditanggung BPJS, dari pemeriksaan penunjang lainnya juga ditanggung. Jadi nggak usah khawatir untuk datang ke rumah sakit Unut. dokternya Periksa juga cantik aja. kan. Pasti sembuh. Begitu lihat dokternya langsung sembuh gitu kan. Bapaknya. Bapaknya. Istrinya cubit-cubit. Enggak ya. Yang penting kantongnya nggak bolong. Iya, yang penting itu. Jadi kalau buat masyarakat sekalian, kalau memang ada asuransinya BPJS itu ya sebaiknya dimanfaatkan aja, nggak apa-apa. Atau juga pelayanan yang kita berikan sama ya buat pasien Iya. umum maupun Betul. BPJS. seperti Kita itu. tidak membeda-bedakan, jadi semua sama. Oke, terakhir nih dok, pesan-pesan buat pemirsa Q-Time semua, karena waktu kita udah mau habis, mungkin dokter Cindy ada pesan-pesan buat pemirsa Q-Time semuanya untuk menjaga kesehatan jantungnya seperti apa? Jadi baik usia muda atau usia tua, nikmati hidup, having fun. Jadi jangan stres, olahraga, tidur yang cukup, minum air yang banyak, ya cukup lah maksudnya. Kalau memang ada sakit jantung, lebih baik segera diperiksakan ke dokter jantung. Segera, jangan ditunda. Jangan tunggu sampai tua ya, karena Jangan tunggu. ternyata orang muda bisa ya. Bisa. Dan mungkin Oh ya, dan jangan lupa jaga lifestyle. Lifestyle itu penting. Oke. No rokok. Oke, itu ya dicatat ya pemirsa semua. Jadi demikian tadi obrolan kita yang sangat asik dengan Dokter Cindy yang smart dan cantik banget ini. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Sehat Q-Time yang ada di rumah. Jadi kalau Sobat Sehat semuanya masih pengen ikutin seri-seri Q-Time yang lalu, itu bisa dikepoin di IG kita ya @rsunut atau di YouTube kami di channel RS Unut. Oke, sekian dari kami untuk Q-Time hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di Q-Time selanjutnya. Dadah! Dah.